Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga terus sekali pakai kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Pembinaan Mandiri, Bapak Guru Saudara Sendiri. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru kelompok belajar SMK Pembinaan Mandiri tahun 2024-2025 yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama bersilaturahmi dan akan melaksanakan kegiatan tindak lanjut PKG PJOK yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan langsung oleh guru PJOK SMA Pembinaan Mandiri Bapak Aris Hadi SPG. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Tuhan sebagai moderator. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati kelompok belajar sekolah SMK Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi. Aduh, selamat. Belum ya? Selamat pagi. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah SMK Kabupaten Sukabumi dan Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita Kombel atau komunitas kelompok belajar guru SMK Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan diskusi dan tanya jawab untuk mengaktifkan kembali kelompok belajar yang ada di sekolah kita, yang alhamdulillah pada hari ini saya sebagai guru PJOK diberikan tugas akhir Bapak Ibu untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut PKG PJOK Kabupaten Sukabumi, yang alhamdulillah saya mewakili SMK Patriot Kabupaten Sukabumi. PKG ini adalah pelatihan kompetensi guru PJOK, begitu ya. Nah, yang akan saya bahas tentang rencana tindak lanjut atau RPL ini mengenai pembelajaran yang berbasis project atau project based learning atau PBL ya, yang mana PBL ini adalah proses pembelajaran yang yang membuat kelompok terhadap peserta didik, ya peserta didik nanti dibuat kelompok untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas dan masalah-masalah tertentu. Itu untuk PBL ya. Dan untuk kegiatannya yaitu Sport Education Model atau SEM atau model SEM ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan saya jelaskan apa itu SEM ya. Dan komunitas belajar kita namakan KIPER ya. KIPER itu kolaborasi pintar. Aktivitasnya pertandingan bola voli. Ya. Jadi kelompok belajar kita itu ada namanya adalah KIPER, artinya kolaborasi pintar. Kita bisa berkolaborasi antara guru PJOK dengan guru mata pelajaran yang lain yang nantinya akan kerjasama dalam berproses KBM peserta didik kita. Latar belakangnya Bapak Ibu, pembelajaran LSM ini merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi siswa.
Karena saya mengharapkan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran, siswa diharapkan pada situasi ini yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membentuk, mengembangkan pemahaman yang lebih terutama dalam meningkatkan keterampilan setiap individu. Dengan SEM, suara siswa akan sangat tepat ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat kriteria pertandingan. Sedangkan untuk pilihan di sini siswa diberi kebebasan untuk memilih peran dalam pertandingan bola yang akan dipertandingkan. Pertandingan bola voli dalam perencanaan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan berbagai aspek keterampilan fisik dan sosial siswa. Bila voli sebagai salah satu cabang olahraga yang populer di berbagai tingkat pendidikan, menawarkan banyak manfaat dalam pembentukan karakter, kerjasama tim, disiplin, serta meningkatkan kebugaran fisik. Itu kebelakangnya. Kemudian tujuannya pertama meningkatkan keterampilan teknik. Pertandingan bola voli bertujuan untuk melatih siswa dalam menguasai keterampilan dasar bola voli seperti servis, passing, smash, block. Dengan berpartisipasi dalam pertandingan, siswa dapat mengasah keterampilan teknis mereka dalam situasi nyata. Kemudian yang keduanya meningkatkan kerjasama tim. Bola voli adalah olahraga yang memerlukan kerjasama yang solid. Melalui pertandingan, siswa berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerjasama dengan anggota tim lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemenangan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Pertandingan voli mengajarkan siswa untuk menghargai peran masing-masing individu dalam tim, serta mengajarkan sifat sportivitas seperti menerima kekalahan dengan lapang dada dan merayakan kemenangan dengan rendah hati. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik. Bola voli adalah olahraga yang membutuhkan stamina, kelincahan, dan daya tahan tubuh. Melalui pertandingan, siswa dalam meningkatkan kebugaran fisik mereka seperti kekuatan otot, kelincahan, dan kemampuan koordinasi bola. Yang terakhir adalah mengajarkan yang nilai sportivitas dan etika olahraga. Dalam pertandingan, siswa akan belajar tentang pentingnya bermain dengan adil, menghormati keputusan wasit, serta berperilaku positif baik terhadap lawan maupun teman setim. Hal ini dapat membentuk karakter yang baik dalam diri siswa. Itu tujuannya Bapak Ibu. Selanjutnya, capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, tujuan meningkatkan keterampilan teknik, meningkatkan kerjasama tim, membangun keterampilan sosial, mengerjakan nilai-nilai sportivitas dan etika olahraga. Langkahnya, yang pertama pengumpulan data dan informasi, kemudian perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Perannya panitia, pemain, pelatih, wasit, supporter. Jadi dalam model set ini siswa itu dibagi kelompok masing-masing peran. Jadi siswa itu ada yang menjadi panitianya, ada yang menjadi pemainnya, ada yang menjadi pelatih, wasit, dan supporter. Jadi mereka semua begitu, ya. Nah, jadi kita dulu itu hanya sebagai fasilitator. Jadi tujuannya apa? Untuk bagaimana caranya supaya belajar itu lebih dominan siswa daripada gurunya, begitu, ya. Nah, kemudian masanya atau waktunya akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 13 Oktober tahun 2024.
Ini struktur program mitra dalam komunitas belajar SMK Perdana Sukabumi. Penanggung jawabnya Pak Unang Sunarya, ketuanya Pak Agus Triawan, guru PAI Rizwan Maulana, guru penjaga saya sendiri, ya, guru matematika Pak Nedi Junedi, guru PKN Pak Inggit Nasrullah, dan guru bahasa Inggris Pak Islam Sarif. Nah, ini adalah yang teriris kegiatan P5 juga, begitu ya. Nah, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita yang pertama, kepala sekolah dan guru yang memiliki kualifikasi S1. Kemudian peserta didik dengan jumlah 120 orang, halaman sekolah, lapangan olahraga, dan peralatan olahraga bola voli. Rencana dan evaluasi. Yang pertama, evaluasi tingkat kebugaran dan kesiapan fisik siswa untuk mengikuti kegiatan olahraga secara maksimal. Kemudian evaluasi yang kedua yaitu kemampuan teknis dalam melakukan gerak dasar olahraga yang diajarkan. Dan yang ketiga, evaluasi kemampuan siswa dalam menerapkan strategi tim selama pertandingan. Kemudian evaluasi terhadap nilai-nilai sportivitas, etika permainan, dan sikap dalam kompetisi. Yang terakhir adalah evaluasi sejauh mana siswa berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, baik sebagai pemain, pelatih, wasit, atau pengelola tim. Jadi di sini guru sebagai fasilitator dan memberikan evaluasi untuk kelompok masing-masing peran, dari mulai sebagai pemain, pelatih, wasit, dan pengelola tim atau kesehatannya. Jadi kita belajar tadi yang disebutkan di awal bahwa bagaimana supaya peserta didik kita melalui model SEM ini itu kegiatan yang nyata di dunia olahraga. Ketika misalkan mereka sudah lulus, setidaknya mereka sudah sudah belajar tentang bagaimana cara penyelenggaraan olahraga, pertandingan olahraga, baik cabang voli atau cabang olahraga yang lain. Begitu. Jadi dari awal mereka sekolah gitu ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, khususnya untuk PJOK itu sudah diperkenalkan bagaimana caranya mereka bertanggung jawab masing-masing peran ketika akan mengadakan suatu pertandingan. Inilah model SEM, begitu ya. Dan ini juga bisa bisa dikolaborasikan oleh mapel yang lain, Bapak Ibu. Jadi mata pelajaran yang lain bagaimana caranya supaya peserta didik itu lebih aktif, ya. Nah, salah satu model inilah yang bisa Bapak Ibu terapkan di mapel yang lain, begitu. Jadi tidak hanya memakai gaya komando saja, guru yang mendikte gitu ya, kemudian siswa yang menulis, tapi di olahraga itu sudah menerapkan model-model bagaimana caranya supaya peserta didik itu bisa berperan aktif, ya. Nah, sehingga kualitas pembelajaran itu akan maksimal. Baik. Ya, tantangan evaluasi ya. Tantangannya yang pertama, tantangan untuk model SEM ini gitu ya. Setiap siswa memiliki tingkat keterampilan dan kebugaran fisik berbeda. Dalam model SEM yang menekankan pada peran aktif dalam tim seperti pemain, pelatih, kapten, atau wasit, ketidakmerataan kemampuan ini bisa menjadi hambatan bagi siswa yang kurang berpengalaman atau memiliki keterbatasan fisik, ya. Kemudian yang kedua, model SEM ini siswa diharapkan untuk terlibat dalam berbagai peran, tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pelatih, kapten, dan bahkan wasit. Hal ini bisa menantang karena tidak semua siswa tertarik atau merasa nyaman dengan peran non pemain tersebut. Kemudian, meskipun model SEM berfokus pada pengembangan nilai-nilai sportivitas, dalam praktiknya ada kemungkinan
siswa menunjukkan perilaku tidak sportif seperti frustasi setelah kalah atau tidak menghargai lawan dan wasit. Itu tantangannya ya. Kemudian solusinya ya. Kalau tadi tantangan, sekarang solusi. Yang pertama, membuat pembagian kelompok atau tim yang adil berdasarkan tingkat keterampilan serta memberikan dukungan dan instruksi khusus untuk siswa yang membutuhkan lebih banyak bimbingan. Yang kedua, memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya setiap peran sebuah tim olahraga. Guru bisa memberikan pelatihan atau bimbingan khusus untuk siswa yang berperan sebagai pelatih atau wasit. Selain itu, penting untuk menciptakan suasana yang mendukung agar siswa merasa dihargai dalam setiap peran yang mereka jalankan. Dan yang terakhir, menegakkan aturan yang tentang etika dan sportivitas sejak awal. Guru harus menjadi teladan dan menunjukkan sikap sportif dan menerapkan konsekuensi yang konsisten ketika terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, mendiskusikan pentingnya sportivitas melalui refleksi kelompok atau individu bisa membantu siswa memahami konsekuensi dan perilaku negatif di dalam olahraga. Jadi, ketika misalkan kita mengalami sebuah tantangan, itu kita harus tahu juga solusinya harus seperti apa. Nah, jadi tantangan beberapa poin yang tadi itu solusinya adalah seperti yang saya sampaikan barusan, begitu. Kemudian terakhir selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak presentasi saya. Apabila misalnya memang ada yang mau dipertanyakan kaitannya dengan apa yang saya sampaikan untuk kritik dan saran untuk membuat ke depan itu menjadi lebih baik lagi, begitu. Ada Bapak Ibu kira-kira yang mau bertanya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Ada nggak? Cukup ya? Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada sedikit manfaat yang bisa Bapak Ibu terapkan di masing-masing mata pelajaran yang Ibu Bapak ampu. Dan ini sekali lagi kegiatan presentasi hari ini adalah tugas akhir untuk pelatihan kegiatan kompetensi guru PJOK yang mudah-mudahan bisa berhasil dan mendapatkan sertifikat dengan nilai yang terbaik. Saya minta doanya dari Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan saya bisa menerapkan hasil pelatihan ini untuk sekolah kita SMK Mater Indonesia untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.